Selamat pagi, saya Fedi Pilor, guru asuransi dari Hotel Alof, Jakarta Selatan, TBC Matupang. Ya, pagi hari ini tanggal 8 Agustus 2024, saya diberi kepercayaan untuk dapat mengantarkan sebuah modul pengantar manajemen risiko pada asuransi Brins ya. Brins. Jadi sebelum saya menyampaikan materi pengantar manajemen risiko, saya ingin menjelaskan mengenai risiko itu sendiri kepada masyarakat luas, karena saya pikir cukup banyak masyarakat luas yang belum paham mengenai risiko, dan saya ingin menyederhanakannya supaya semua orang dapat memahami dengan baik apa makna ataupun definisi dari risiko itu sendiri. Ya, risiko dimiliki oleh setiap orang. Risiko adalah sesuatu potensi ataupun peluang tentang terjadinya sebuah kerugian ya. Jadi bahasa Inggrisnya chance of loss ya. Jadi risiko adalah suatu peluang ataupun potensi terjadinya kerugian. Nah, kerugian ini disebabkan oleh apa? Tentu oleh berbagai macam bahaya yang dihadapi ataupun dimiliki oleh setiap pribadi ataupun harta benda. Nah, bahaya ini bisa terjadi dan bisa tidak. Ya, bahaya ini adalah yang ada di sekitar kita, ya, di alam raya, kemudian dalam rumah, dan juga dalam diri sendiri ada bahaya. Ya, katakanlah misalnya begini. Di rumah kita dapat mengalami kecelakaan. Entah katakanlah kita naik tangga atau turun tangga, kita bisa saja terpeleset dan kemudian mengakibatkan kaki kita keseleo atau bahkan mungkin patah, ataupun kita punya kepala ataupun badan lain luka-luka. Yaitu suatu potensi risiko terjadinya bahaya akibat kita tidak berhati-hati atau kurang waspada ya. Begitupun juga ada juga kalau katakanlah misalnya kita sedang memasak di dapur, ya potensi bahaya tersebut terjadi kebakaran. Akibat apa? Akibat mungkin gas yang tidak terpasang dengan baik ya, atau mungkin juga sumbu ataupun tempat api tersebut keluar sudah kotor dan kita tidak rajin membersihkan, sehingga bisa menimbulkan hal-hal yang memantik ataupun menimbulkan bahaya kebakaran ya. Atau mungkin juga katakanlah misalnya selangnya sudah dimakan tikus atau sedang putus ataupun sedang robek ya, itu bisa menimbulkan bahaya ya. Kemudian juga pada saat kita sedang memasak ya, memotong bawang ya, kemudian kita tanpa sengaja ternyata kita mengiris tangan kita ya. Jadi itu bahaya-bahaya yang mungkin terjadi yang dapat kita lakukan sendiri, yang dari dalam diri kita sendiri, maupun juga kalau kata misalnya ternyata pada saat kita sedang di jalan raya, kita mengendarai kendaraan tanpa sengaja orang lain yang mungkin sedang asik main handphone atau main gadget menabrak mobil kita ataupun motor kita. Itu bahaya yang disebabkan oleh orang lain ya. Atau bisa saja katakanlah misalnya kita sedang berlibur di sebuah pantai, tiba-tiba ada gempa bumi yang mengakibatkan tsunami, itu dari alam semesta ya, atau petir atau banjir dan lain sebagainya. Jadi bahaya itu adalah sesuatu yang menyebabkan terjadinya kerugian, bahaya penyebab ya. Jadi apa hubungan risiko? Risiko adalah tadi potensi ataupun peluang terjadinya kerugian atau loss. Itu adalah suatu dampak ya akibat terjadi bahaya ya, yang akhirnya kita mengakibatkan kerugian diri kita. Entah katakanlah kita mesti berobat ke rumah sakit atau mungkin menjalani perawatan kesehatan di rumah sakit akibat tadi terluka ataupun akibat penyakit ya. Kita juga bisa menderita penyakit ya, penyakit apa, bisa penyakit yang biasa ataupun penyakit kritis ya. Ataupun katakanlah rumah kita mesti kita perbaiki akibat gempa bumi, ataupun tadi banyak hotel ataupun banyak korban jiwa akibat tsunami ya. Jadi bila mana terjadi suatu bahaya, kerugian bisa saja bukan saja pada diri badan kita sendiri, kehilangan nyawa, sakit ataupun luka-luka, bisa juga mengakibatkan harta benda yang ada sekitarnya akibat tsunami tersebut, mengakibatkan kerusakan dan bahkan hancur luluh lantai ya. Nah, sehingga Anda mesti pahami, jadi risiko adalah peluang ataupun potensi terjadinya kerugian, sementara kerugian adalah dampak ya akibat terjadinya bahaya ya. Jadi kerugian tersebut terjadi akibat suatu bahaya
bahaya yang mengakibatkan terjadinya tadi kerugian. Jadi risiko, ada bahaya dan ada loss, ada kerugian. Nah, setiap orang tidak bisa menghilangkan semua risiko-risiko yang mereka miliki, tidak bisa. Namun ada yang bisa dihindarkan ataupun diturunkan ataupun ditahan sendiri. Kalau kata misalnya kita memang mampu memiliki keuangan yang cukup memadai, kita nggak usah perlu asuransi kesehatan, kita sudah perlu asuransi jiwa, kita bisa saja menggalang ataupun menginvestasikan atau mengakumulasikan dana kita sendiri secara mandiri, sehingga suatu ketika kalau kata kita sakit ataupun meninggal, ada uang yang cukup memadai untuk merawat kita ataupun memberikan suatu warisan kepada pasangan kita dan anak-anak kita, ya. Jadi itu konsep-konsep tadi mengenai bagaimana cara menangani risiko, menghindar atau avoid, ya. Kemudian menurunkan, memperkecil, katakanlah misalnya supaya tidak terjadi kecelakaan mobil, ya kita mesti merawat mobil kita dengan baik, dan kemudian juga mengendarai mobil tersebut dengan berhati-hati, ya. Kemudian kita bisa meretain ataupun menahan sendiri. Kita tidak perlu mengasuransikan atau tidak perlu transfer. Kita cukup menyediakan dana yang memadai. Dan yang terakhir adalah konsep asuransi atau transfer, ya. Di dalam 4 metode dalam mengelola risiko. Anda mesti memahami risiko Anda. Anda harus memahami risiko Anda supaya Anda bisa dapat melakukan manajemen risiko dengan baik, ya, sehingga Anda bisa menjalani hidup ini dengan lebih baik, ya. Dan kemudian ada beberapa hal yang katakanlah mesti Anda pahami. Risiko tersebut ada melekat dalam diri Anda, ya, kadang berasal dari diri Anda karena kurang hati-hatian, kurang waspada, dan juga ada risiko tersebut yang berasal dari luar diri Anda. Anda pahami, kemudian Anda ambil suatu kebijakan, solusi atas risiko yang Anda miliki, ya, sehingga Anda bisa hidup dalam keadaan nyaman, tenang, damai, dan untuk melanjutkan kehidupan Anda supaya tujuan-tujuan masa depan Anda dapat Anda raih, ya, dengan mengelola risiko dengan baik sejak saat ini. Semoga bermanfaat. Saya Fedi Pilor dari Aloft Hotel, 8 Agustus 2024. Semoga bermanfaat. Salam buat keluarga Anda. Saya Fedi Pilor.